Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita berkumpul di sini yaitu dalam rangka kegiatan demonstrasi konseptual, yang mana pada hari ini saya berada di Sarung Beruntung Merak Angkatan 11 ini, yaitu pada modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, di mana program ini yaitu mungkin di sekolah sudah menjalankan dari beberapa program yang termasuk program intrakurikuler, kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Namun di sini saya akan mendemonstrasikan yaitu program intrakurikuler. Nah, ini tujuan pembelajaran yang khusus yang harus CGP ibaratnya lalui atau laksanakan, itu dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Apa itu Bagja? Bagja yaitu T-nya itu adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jalankan rencana, A-nya atur eksekusi. Jadi sebelum kita membuat program ini ada tahapan-tahapan yang harus kita tuangkan dalam kanvas Bagja tersebut. Nah, supaya semua ada pemahaman bahwa kita membuat program itu tidak seolah-olah menjadi program. Kita harus melihat karakteristik anak, kemudian melihat kebutuhan anak, dan juga melihat aset yang ada di sekolah kita. Nah, ini dari dasar filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan berkarya yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini adalah satu dasar filosofis dari modul 1.1 yang harus kita bawa, yaitu menuntun, bukan menuntut kepada anak. Nah, ini ada pun komponen dalam program itu harus mencakup atau terkait dengan profil pelajar Pancasila, yang mana dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, kemudian dalam kritis dan kreatif. Nah, di dalam membuat program itu tentunya pasti ada nilai karakter yang harus kita kaitkan sehingga anak mampu ibaratnya menumbuhkan rasa gotong royong, kemudian kreativitasnya, kemudian rasa mandirinya, apalagi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sesuai dengan ajarannya masing-masing. Dan anak pun itu harus kita gali, kita kembangkan yang bernalar kritis, yang mana bernalar kritis ini anak bisa mengungkapkan, bisa memilih, dan juga bisa menjadi kepemilikan. Dari kepemilikan ini, anak ini akan menimbulkan suatu kepemimpinan, bahwa yang dinamakan dengan student agency atau dinamakan kepemimpinan murid. Lanjut. Nah, ini komponen pada Pancasila ada 6 tadi yang diangkat dari program kita, itu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini menumbuhkan dan menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada sesama dengan saling menghargai pendapat dan hasil karya yang dibuat sendiri dan orang lain. Itu dari beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebinekaan global itu mampu bergotong royong dan menunjukkan rasa kepedulian. Kemudian dari kebinekaan global ya, dari bergotong royong yaitu bekerja sama dan berkontribusi antara satu dan lainnya. Kemudian dari mandiri menunjukkan kemandirian dalam mengerjakan kegiatan yang dipilihnya dan menghasilkan karya secara kreatif. Dengan kritisnya itu menuangkan ide-ide serta imajinasinya. Kemudian kreatifnya itu proses kreativitas dan menghasilkan karya secara kreatif. Nah, ini yang kita kembangkan atau kita kaitkan dari program yang kita angkat di TK Putra 2 Serang ini, yang mana kita sudah sama-sama merancang suatu program yaitu namanya program Tabu. Kita kaitkan dengan P5 ini, bagaimana supaya kepemimpinan anak ini tumbuh gitu dengan adanya suara, pilihan, dan kepemilikan atau dinamakan dengan police choice ownership. Nah, di situ anak akan kita gali sejauh mana kepemimpinan anak ini
dapat terwujud. Bukan berarti anak harus berdiri di depan untuk membariskan, itu adalah suatu kepemimpinan, bukan kayak seperti itu aja. Dengan ungkapan anak itu menunjukkan bahwa itu sudah punya ada jiwa pemimpin. Kemudian dia dengan bersuara, misalkan kita memantik suatu pertanyaan, anak berungkap, menjawab, kemudian apa jawaban anak itu yang menjadi suatu kepemimpinan. Kemudian dari pilihan dia memilih kegiatan, memilih buku-buku, memilih keinginannya, itu satu kepemimpinan juga. Bukan berarti anak yang ada di depan berbaris itu yang dinamakan pemimpin, bukan seperti itu aja. Jadi apapun suara, pilihan, kepemilikan anak itu dinamakan suatu pemimpin. Itu akan disebut dengan student agency. Ya, lanjut. Nah ini karakteristik lingkungan yang kita lihat, lingkungan sekolah kita itu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, dan lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Nah ini saya melihat dari 7 lingkungan, 7 karakteristik anak ini yang saya ambil dua lingkungan, bahwa dengan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif justru akan menumbuhkan budaya positif, sehingga dengan budaya positif ini anak mampu ibaratnya belajar bersama dengan guru, teman-temannya dengan sangat aman, nyaman dan menyenangkan. Kemudian lingkungan yang sosial secara positif, arif dan bijaksana. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan temannya, dengan guru, kemudian berinteraksi bukan dengan temannya sekelas saja, berinteraksi dengan temannya yang ada di kelas yang lain. Itu saya melihat dari kondisi yang ada di sekolah. Jadi saya ambil 2 karakteristik dari 7 yang ada di modul tersebut. Gitu. Lanjut. Nah ini kita mempunyai program tabu, yang mana awal itu tabu adalah tindakan aksi bedah buku. Setelah saya membuat prakarsa perubahan, ini saya tambah menjadi tabu lentera. Kenapa disebut tabu lentera? Adalah kegiatan intrakurikuler. Jadi kita bukan kurikuler dan bukan ekstrakurikuler ya, tapi masuk ke dalam intrakurikuler yang dilaksanakan setiap hari Rabu, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak usia dini, cinta terhadap buku dengan mengeksplor buku-buku dalam memanfaatkan aset fisik di ruang perpustakaan untuk mempersiapkan pra sekolah dasar. Karena mempunyai asetnya yang ibaratnya terdekat dengan anak yaitu perpustakaan, maka saya angkat di sini adalah tabu lentera. Yang mana aset itu sebenarnya banyak. Guru pun adalah aset, murid pun adalah aset, orang tua adalah aset. Itu dinamakan dengan aset modal manusia. Kalau yang namanya aset, kalau kita kembang itu ada 7 aset. Namun saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Ini yang diambil adalah aset modal manusia dan aset fisik. Ya, jadi tabu lentera. Kemudian, nah ini prakarsa perubahan bagiannya, tujuannya yaitu meningkatkan literasi dan numerasi anak usia dini, cinta terhadap buku untuk mempersiapkan pra sekolah dasar. Kemudian, nah ini yang kita kupas satu-satu. Dari B, buat pertanyaan utama dari tadi singkatan Bagja itu. Nah dengan buat pertanyaan utama dari kata B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana anak termotivasi terhadap buku yang ada di ruang perpustakaan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban: 1. Diskusi bersama kepala sekolah dan rekan kerja bagaimana program literasi dan numerasi di sekolah selama ini dapat berhasil. Kemudian dialog dengan rekan kerja, mengidentifikasi interaksi murid ketika mengeksplor buku-buku yang ada di ruang perpustakaan. Ini tindakan kita ketika kita akan membuat suatu program. Karena program ini sudah berjalan lancar, maksudnya dari semester 1 ya, walaupun kita termasuk ke dalam 1 minggu sekali dalam setiap hari Rabu. Nah ini bahwa tindakan yang diperlukan itu justru akan ada jawaban. Jawabannya dari mana? Dari rencana yang di samping tadi, yaitu rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan. Nah, ini yang diangkat sama kita adalah voice, choice, dan ownership. Dari suara itu melakukan sesi percakapan dengan semua murid untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Kemudian yang kedua, pilihan. Peserta didik memilih buku yang disukai dengan penataan ruangan. Kemudian kepemilikan, peserta didik bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka pilih. Nah, dari B4
bagaimana belajar hari ini? Oke, baik, terima kasih anak-anak ibu. Hari ini putra putri guru berada di ruangan apa? Konten. Oke, berada di ruangan apa lagi? Perpustakaan. Berada di ruangan apa lagi? Banyak buku. Banyak buku. Rumah sakit. Banyak obat. Banyak obat. Oke, jadi kita sakit. Oke, ada tempat tidur ya. Banyak selimut. Oke, Ada baik. selimut. Ya, Ada selimut. ya. Ada Oh, tempat tidur. Baik, terima kasih. Putra dan ibu guru sudah menjawab. Ada yang di ruang konten, ada di ruang perpustakaan, pensil. ada di ruang rumah sakit katanya, ada di ruang apa lagi tadi? Di ruang bulu ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, benar apa yang dikatakan putra putri ibu guru, kita berada di ruangan perpustakaan.